warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Nih, yang kami hormati eh, tim di blog Digestif nih, Project Blog dan seluruh tim, mohon maaf saya tidak bisa berinteraksi langsung dengan Bapak Ibu instruktur nih dalam kesempatan kali ini. eh, kita bersama-sama eh, saling menyamakan persepsi terkait dengan tindakan ataupun skill yang akan kita sampaikan ataupun kita latihkan kepada adik mahasiswa di Blok 9 ini. Pada topik kali ini kita akan mendiskusikan eh, skill ataupun keterampilan tata laksana tersedak. Mungkin sekilas bahwa tersedak merupakan salah satu kegawatan, ya khususnya adalah kegawatan jalan napas, di mana jalan napas atas tersumbat oleh suatu benda asing, ya. Misalnya antara lain karena makanan yang tidak tercerna dengan baik sehingga menyumbat saluran napas bagian atas. Uh, Kalau dari segi anatomi, salah satunya adalah yang harusnya tertelan, kemudian makanan itu di percabangan di daerah laringofaring gitu ya, itu ternyata bisa mengganggu, menyumbat ke arah laring sehingga itu membahayakan nyawa bahkan. Oke, dari keterampilan yang akan kita sampaikan kepada mahasiswa, tujuan utamanya atau secara umum kita harapkan mahasiswa kita eh, mampu untuk me- melakukan, jadi mempunyai keterampilan, sehingga kita harapkan mempunyai kompetensi keterampilan, skill untuk memberikan tata laksana kasus kegawatan ini dalam hal tersedak tadi itu. Semoga tidak ada kasus, tapi kalau ada kasus pun mampu memberikan tata laksana awal, pertama, darurat. Bahkan sebenarnya bukan hanya bagi seorang dokter, tenaga kesehatan, tapi juga seorang awam itu juga memang wajib memiliki keterampilan ini, karena penolong pertamalah yang menentukan keberhasilan pertolongan yang nanti berujung bahwa pasien akan bisa selamat ataupun tidak selamat. Salah satunya adalah penanganan pertolongan pertama. Jadi baik, mungkin secara umum bahwa pasien ada kategori dewasa, kemudian kategori anak-anak, kategori bayi, infant, adult, child, dan infant. Itu berdasarkan uh, rekomendasi ataupun guideline yang ada di American Heart Association tahun 2020, ya mungkin nanti juga akan saya share sebenarnya videonya dari AHA, itu ada memang agak sedikit uh, berupa edukasi yang agak menggelitik gitu ya, karena yang menjadi pasien itu pasien-pasien simulasi yang ada di situ laki-laki dan perempuan. Perempuannya itu laki-laki brewokan gitu tapi pakai kepang, pakai kerudung, bahkan ya bukan pakai kerudung gitu karena sedang hamil nikah gitu ya. Jadi nanti akan saya lakukan tindakan ini, saya contohkan mungkin dengan probandes ataupun dengan relawan, sukarelawan. Eh, ada Mas Alip yang posturnya tidak gemuk. Kemudian untuk pasien dewasa yang lain, perbedaannya adalah kalau pasien dewasa ada yang tidak hamil dan hamil. Nah, kalau yang tidak hamil itu ada yang tidak gemuk dan gemuk. Sebenarnya untuk yang gemuk mungkin agak mirip dengan yang hamil nanti. Kemudian pasien anak-anak agak mirip dengan dewasa juga. Kemudian yang agak berbeda adalah nanti pasien infan ataupun bayi. Mungkin untuk checklist nanti sama-sama dibersani, saya sendiri juga mungkin menghafalkan satu persatu. Ada 3 step ataupun 3 poin besar yang ada di checklist yang harus kita sama-sama terapkan nantinya. Yang pertama adalah eh, bahwa penolong siapapun itu harus mampu mendeteksi ataupun merekognisi, apa istilahnya ya, mampu memastikan atau menilai bahwa ini adalah kegawatan gitu ya, bahwa ini adalah sedang gitu ya.
Memang kesedak umumnya adalah kondisi yang tersaksikan dan cepat. Biasanya kalau memang obstruksi itu ada obstruksi total, apalagi itu cepat, paling beberapa menit aja, tidak sampai lebih dari 5 menit itu pasien bisa tidak sadar gitu ya. Jadi tersaksikan. Kalau yang tidak tersaksikan memang agak sulit ya, apakah itu tersedak atau tidak, memang kadang-kadang harus dicek airway-nya mungkin pada step-step di CPR ataupun RCPO. Cuma itu kemungkinan nanti banyak kemungkinannya. Nah, oke. Mungkin yang pertama adalah mengenali kondisi ini adalah kondisi darurat karena akibat tersedak, ya, tersedak oleh benda asing apapun itu. Kedua, setelah mengenali tentu memberikan pertolongan. Nah, ketiga, mampu untuk apa namanya, tindak lanjut setelah tersedak, baik itu memang nanti selamat, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya kondisinya memburuk, ya tentu berlanjut ke tindakan-tindakan penanganan pada pasien yang tidak sadar seperti pada kasus RJPO ataupun CPR. Oke, kita mulai latih. Nanti saya mohon dikoreksi saja kalau ada hal yang terlewat, jadi kita sharing dan kita saling mengingatkan saja. Mas Alif bisa uh, saya ya, oke. Salah satu kasus duduk. Salah satu kasus adalah Oh, dimakan. di orang tua. Enggak, uh, masih ya, ada aja. ya, dengar ya, dengar dan gambarnya terlihat nggih, mohon maaf. Oh, berarti kemarin itu punya Umi kayak ya. Oke. Pada orang dewasa ataupun yang lansia, beberapa kasus biasanya karena sedang makan, mungkin makan yang terburu-buru atau tidak bisa terkunyah dengan baik gitu ya, sehingga dalam menelan itu ada bagian yang memang masih, apa istilahnya ya, masih uh, cukup besar untuk membuat daerah laring itu tersumbat atau terjadi obstruksi di area area laring, ya, harusnya kan tertelan ke arah esofagus ya, apalagi kalau terkunyah dengan baik. Makanya beberapa poin harusnya dikunyah dengan baik ya. Kalau dalam Islam kan harus dikunyah sekian puluh kali begitu, sehingga memastikan bahwa memang makanan itu tidak membahayakan kesehatan. Oke, kita mengenali bahwa ada seorang yang mengalami eh, gangguan tersedak ataupun kegawatan jalan napas tersedak, itu tentu harus dipastikan ya. Tanda-tandanya atau ciri-cirinya yaitu tiba-tiba yang tadinya tidak ada masalah, tiba-tiba terganggu jalan napasnya, tentu seperti tercekik yang pertama, sehingga bisa tidak keluar suara ya, tanpa suara, atau mungkin sebagian masih ada suara yang keluar karena ada obstruksi parsial, juga bisa juga, atau total tidak ada suara yang keluar, tidak bisa napas tentunya ya, atau kesulitan napas ya, atau bahkan kalau yang parsial juga bisa mungkin masih keluar suara ya yang nggak melengking gitu. Tapi mungkin awal-awal saja, jadi setelah kondisinya menurun ya suara itu hilang gitu ya. Dengan memastikan pasien dengan cara ditanya, kalau masih bisa jawab berarti kemungkinan besar memang awal banget kita ketahuan dan tim parsial. Tapi kalau tidak bisa ya, kita tahu bahwa untuk sedang biasanya memegangi lehernya begitu ya, sambil kesulitan napas. Itu kalau sudah dipastikan seperti itu, langkah kita adalah Heimlich maneuver, ataupun istilah dulu ada yang namanya abdominal thrust. Walaupun abdominal thrust untuk kasus tertentu dahulu ada yang bandingkan pada kasus yang tidak sadar didorong. Tapi sekarang ternyata saya cari-cari mungkin tidak banyak yang karena ada, kita akan sedikit. Oke, kalau pasien sedang mengalami tersedak dengan kondisi yang tadi saya gambarkan, tentu posisi kita berada di kang pasien. Seperti ini, kang pasien kalau tersedak gitu ya. Ini pasiennya lebih tinggi, jadi kita agak repot. Oke, posisi kita di belakang nanti, apa namanya, kepala tangan ya, bisa kanan bisa kiri, tapi kalau pada umumnya saya kepalanya adalah kiri, yang kanan adalah memegang, dan nanti yang menekan bagian abdomen ke arah eh, kranial gitu ya, ke dorsokranial adalah bagian yang apa namanya, bukan bagian yang kerasnya ya, bagian yang eh,
jari tangan yang mengepal yang bagian atas, ya, maaf ya, diposisikan di bawah sikoid, ulu hati begitu ya. Setelah kita posisikan seperti ini, dihentakkan ya secara tiba-tiba beberapa kali. Memang tidak disebutkan kalau pada bayi kan disebutkan kalau kan umur itu 5 sampai 2 ini beberapa dihentakkan sampai eh, sesuatu yang menyumbat itu keluar, ya, terus dilakukan. Kalau sudah keluar ya sudah, berarti kan aman, sudah tertolong. Tinggal tindak lanjut selanjutnya adalah penanganan secara kejadian, entah itu mungkin nanti perlu diobservasi di layanan kesehatan ataupun mungkin bisa pulang, tidak selang misalnya seperti itu. Tapi kalau kondisinya memburuk, kita lakukan abdominal thrust ataupun Heimlich manuver seperti ini, akhirnya kondisi pasien adalah tidak sadar, ya tentu penanganan selanjutnya adalah algoritmenya masuk ke dalam algoritma pasien yang tidak sadarkan diri. Jadi masuk ke dalam algoritma tata laksana CPR. Jadi seperti tadi saya sampaikan, nah dahulu memang ada tindakan abdominal thrust yang dilakukan, Mas Klip, ini bisa kelihatan di sini ya. Jadi ini lantai, maaf, di lantai. Jadi dahulu itu abdominal thrust juga dilakukan pasien yang tidak sadar terlentang, dilakukan dorongan dari apa namanya abdomen ke arah posterokranial atau apa namanya ya posterokranial ya, kranio posterior ya, tadi mungkin saya salah menyebut, maaf, arah ke atas cenderungnya ya, karena memang harapannya kan bagian dorongan ini akan membuat tekanan intraabdomen dan intratorak yang akan memberikan dorongan ke area yang tersumbat di saluran nafas sehingga hasilnya bisa keluar dengan adanya dorongan ini, tekanan intra abdomen dan torak ya, diinjekkan ke intratorak yang memang membuat benda asing ini bisa keluar. Jadi dahulu, tapi sekarang dengan kondisi yang tidak sadar ini sebenarnya ada dua pilihan. Kalau tidak sadar tentu algoritma yang kita lakukan adalah cek pulse. Kalau pasien ini tidak ada pulse atau tidak ada nadi, tentu bukan kita dorong domainnya atau abdominal thrust, tapi kita lakukan CPR, operasi dada. Operasi dada ini sama sebenarnya, selalu memang dengan tujuan memberikan pijat jantung untuk sirkulasi pasien yang di jantung, atau tidak sadarkan diri karena memang jantungnya berhenti karena di awal memang karena asfiksi gitu ya, karena terjadi itu. Tapi juga dorongan di dada ataupun kompresi dada ini memberikan kanan intratorakal yang harapannya juga akan mengeluarkan bagian yang import. Jadi untuk pasien yang tidak sadar akhirnya jatuh atau masuk ke dalam ritme sang CPR. Kalau tidak ada nadi, kalau ada nadi mungkin bisa dipertimbangkan juga apa namanya abdominal thrust, cuma ya itu lihat si connect. Oke, terima kasih Mas Lip. Untuk anak-anak hampir sama, anak-anak juga kemungkinan besar tersedaknya karena makanan yang tidak tercerna dengan baik. Ya, misalnya kucingnya Mbak Ari, sini. Oke, habis makan, sama juga tanda-tanda yang kita lihat dan gejala-gejala yang disampaikan, gejalanya tentu dia merasa seperti tertekik ya, gejala yang disampaikan. Baik, kemungkinan besar tidak bisa ngomong, atau hanya keluar suara-suara yang pas tidak jelas ya, atau suara napas yang di sumbatan ya, karena memang tidak ada yang masuk kan, ya apa namanya, dari yang melewati sumbatan itu akan menimbulkan suara seperti dan sambil memegangi leher. Kalau tanda yang kita lihat ada korban pasien yang mengalami gangguan jalan nafas sedang ini. Pada anak-anak sama, begitu kita mengenali, kita pastikan, kita tanya dia kenapa sedang, mungkin paham ya namanya. Sebenarnya nggak paham, tapi kalau kita seperti awal tadi bahwa konsep saya sadar dalam penting harusnya itu tersedang.
ya sersika kenali sersika yang ada itu tidak ada sebentar pas suaranya juga suara yang fungsi sebuah suara sama pelaksananya dan kita lakukan abdominal thrust Heimlich maneuver di sini dari makanya posisinya sama di belakang pasien menempatkan kita bagian atas kepala jadi apa namanya arah fannya di posisinya juga sama square ya jadi kalau kan buat gaji ini berkurang sampai ini sumbatan sesuatu ya segitu sampai itu kedua untuk si tim Jones ini tim Gaudet sebaiknya tapi kalau tidak baik kondisinya tidak sedang pasti tidak suka tidak keluar sehingga korban menjadi tidak sadar korban jadi tidak sadar ya tentu algoritmanya sedikit sadar kalau tidak ada nanti di posisi kompresi dada ini juga bagian dari kita memberikan dan selain untuk kompresi itu juga memberikan tekanan yang sesuaikan saluran pasti sehingga harapannya dengan konsumsi timbang. Tapi kalau ada haji misalnya ya mungkin pendapat saya pribadi dipertimbangkan juga terus yang dewasa itu bukan abdominal thrust pada pasien yang mengalami kesadaran tapi cuma memang ada risiko kalau abdominal thrust itu pada pasien-pasien tidak sadar dengan dorongan yang pasien memang kanan kontraksi otot abdomen kan menjadi menurun sehingga ada risiko terjadinya ruptur organ yang ada di misalnya kalau pasien sadar juga risikonya adalah buat ini sudah risikonya ada juga tentu dengan tidak gratis dan yang benar itu yang kedua. Kemudian pasien yang ketiga itu pada pasien bayi ya kita tahu bayi dihitung secara apa namanya sejak pasien ini apa namanya sampai umur 19 bulan 29 hari ya apa infra jadi itu masuk ke teori gender pada infra itu apapun penyebab peristiwa sama karena secara anatomi dan secara struktur dan ya tentu belum sempurna yang luas itu maka di sini melakukan tindakan pertama yang dianjurkan melakukan kehubung ya jadi kalau di masyarakat kita dulu kalau orang sedang makan minum terus batuk kesedak memang sering refleks itu langsung gitu. Cuma memang mungkin tidak real yang sekarang dari tapi itu sebenarnya refleksi benar pada dewasa pun sebenarnya bisa digunakan aktif situ apa diameter area atau akan terlalu jauh umum gitu jadi kita kalau bagi posisi
Jadi tentu harus mengangkat power yang kuat penyanyinya ya biasanya. Karena pada kondisi bagian fisik ada bagian leher ya, stick ya. Kita pakai tempat alas untuk bayi ini adalah kita lakukan tepuk punggung dengan tumit tangan ya. Ini ya itu dan kan Dimas ini terlihat sumbangannya dua ya ini ulang sampai sebagainya ini keluar. Kalau sebagainya ini tidak keluar, akhirnya pilihan yang berikutnya adalah seperti melakukan tindakan resusitasi CPR. Itu juga sama fungsinya bahwa kita menekan ya banyak step ya tadi stepnya kita lakukan kan seperti CPR. Cuma berapa kalinya itu kalau ingin masuk algoritma CPR ya, kalau ada nadi atau tidak ada nadi ya mengikuti siklus 32 siklus spesifik maupun SPA. Intinya adalah menekan setoran dan penyaluran setoran sumbatannya. Untuk bayi seperti itu untuk korban lain bagi dan dewasa yang hamil perbedaannya ada katakan kepalan tangan kita di sel kan di bagaimana dengan itu dorong ada misalnya terus disebut itu tidak efektif untuk memberikan dorongan dan tentu dari situ minyak ya sehingga kompresinya adalah di stem itu memang ya seperti gerakan CPR cuma dari saya Mas Tadi saya berikan sukarelawan anak itu penanganan mungkin dengan naik obes itu sama di obes yang misalnya obes berat sehingga tangan nolong itu tidak sampai bisa melingkupi jadi kalau posisi itu yang obes seperti ini sebenarnya menjadi P itu yang kita itu bisa dia mau sampai dan orang hamil juga sama silikon D Stepnya itu kan ada posisi yang ketiga sih sebenarnya stepnya korno fokus beliau dan dia nantinya step fokus jadi kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan diskusikan atau mungkin masukan koreksi sejauh. Terima kasih sudah ini maaf nanti videonya saya share